Selamat datang semua di program baru kami, program yang digadang-gadang akan melampaui program-program sebelumnya dengan nama Halftime Break. Yang dimana program ini akan membahas seputar olahraga, terutama sepak bola dengan gue Dev Refli. Tapi gue di sini nggak sendiri, gue sama salah satu senior gue di sini ada Bang Daniel. Halo Bang. Halo Dev. Ya, Gua gimana? nggak jangan panggil Daniel lah, DJ aja lah. Oh, Bang DJ. Daniel udah kayak nabi. Ya, gue bersama Bang DJ di sini akan membahas terkait seputar info tentang sepak bola yang lagi hangat. Dan seperti yang sudah kita tahu di minggu kemarin Bang Daniel, Bang DJ, Liga Inggris sudah selesai, sudah tuntas, yang dijuarai oleh pada akhirnya Manchester City lagi yang juara kemarin ke-4 kalinya, mengalahkan salah satu manajer terbaik di Premier League sebelumnya, itu Sir Alex Ferguson. Oke. Gitu. Menurut lo apa yang lo lihat di perjalanan musim di Liga Inggris kemarin? Liga Inggris ya, Yeah. 2023-2024. Tapi sebelum ke Liga Inggris, kalau lo nonton pekan terakhir tuh, pekan pamungkas, biasanya kalau gue yakin sih semua penggemar Liga Inggris nontonnya cuma kedua saluran ya. Ke Emirates sama ke Etihad, betul. Arsenal sama Everton, terus Manchester City sama West Ham. Tapi gue ngobrolin yang di Etihad. Ini ada cocok loginya nih. Ada cocok logi dikit aja, ringan aja. Apa tuh? Kalau lu nonton kemarin hasil akhirnya City lawan West Ham 3-1 kan? 3-1. Nah, yang nyetak gol siapa? Foden sama Rodri. Rodri. Nah, kalau lu itu pekan pamungkas kan? Gue cari nih, di pekan pembuka, itu City menang 3-0 lawan Burnley. Bedanya kalau kemarin lawan West Ham mainnya di kandang, di pekan pertama, pekan pembuka, di pertandingan dia away, di Burnley, di Turf Moor. Skornya 3-0. Nah yang heran itu cocok loginya ada. Kalau kemarin yang brace Phil Foden, ditambah Rodri, di pekan pembuka, itu juga ada yang brace. Erling Haaland. Gol ketiganya Rodri. Jadi di pekan pembuka sama pekan penutup tuh Manchester City musim yang baru lewat itu, mereka bisa nyetak 3 gol dan ada yang brace, ada yang kemudian Rodri melengkapi. Brace-nya Foden dan brace-nya Haaland itu sama-sama di babak pertama. Dilengkapi Rodri di babak kedua. Nah itu cocok logi ringan cocok logi ringan. Nah tapi kalau ngobrolin soal Manchester City jadi juara, sebenarnya musim ini kan Manchester City, musim yang baru lewat itu Manchester City kan sebenarnya juga dalam kondisi memulai dengan tim yang baru. Betul. Ya. Karena kan Gundogan sama Mahrez pergi, datang Doku sama Kovacic kemarin. Gundogan, Mahrez, kemudian Cole Palmer di Lego ke Chelsea. Ya, terus mereka dapat Doku, dapat Matteo Kovacic, kemudian dapat Josko Gvardiol, Matheus Nunes kayak gitu kan. Jadi sebenarnya nggak gampang buat seorang Pep Guardiola meramu tim ini gitu untuk menjalani musim ini. Ditambah pesaing-pesaing kan, ya pasti Arsenal bersiap, Liverpool bersiap, nggak tahu Manchester United bersiap apa enggak. Tapi intinya persaingan kan menjadi ketat. Dan sebenarnya langkah Manchester City untuk jadi juara itu nggak mudah. Memang mereka memulai musim ini dengan 6 kali menang tuh streak. Di atas kertas ya. Di atas kertas di awal 6 pekan pertama mereka bisa menang terus. Satu-satunya tim di Liga Inggris yang bisa menang dalam 6 pertandingan pertama. Tapi setelah itu kalah. Sama Wolves kalah pekan ke-7, pekan ke-8 kalah sama Arsenal. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya musim ini sebenarnya berjalannya nggak terlalu mulus-mulus amat sebenarnya buat Manchester City. Kevin De Bruyne cedera. Ya kan? Banyak sekali pengaliran bola ke Haaland juga nggak maksimal. Terbukti, kalau musim lalu Haaland bisa cetak 36 gol, kemarin hanya 27 gol. atau 28 gitu. Ya. Berarti kan kurang 9 gol. Ya artinya sebenarnya mau bilang bahwa untuk menggapai gelar juara musim ini, ya nggak mudah juga buat Manchester City. Beruntung, di 10 pekan terakhir pesaing mereka kayak Liverpool, Arsenal, nah ini inkonsistensi kan. Kalah lah sama tim-tim yang gurem lah, ya gitu kan. Sementara Manchester City setelah mereka kalah dari Aston Villa, kemudian seri dengan Arsenal, dia habisin tuh
9 pertandingan terakhir dengan kemenangan. Tapi menurut apa namanya? Kalau menurut kan tadi Bang DJ kan bilang apa namanya? City tuh ya memang di awal bisa win streak 6 kali, Yes. terus juga memang di pertengahan musim kan City emang struggle kan Yes. untuk apa namanya untuk menjalani pertandingan liga yang Yeah. apa namanya? Yang dimana Arsenal sama Liverpool juga di situ cukup tampil juga gitu loh. Nah, kalau misalnya menurut Bang DJ, apa yang membuat Manchester City itu karena ini udah bukan semusim 2 musim nih. Ini udah 4 musim nih. Roll 4 musim gitu loh. Maksudnya, apa yang bisa membuat Manchester City itu bisa apa namanya? Yang pertama tuh setiap apa namanya? Run 10 match terakhir di liga tuh dia selalu sapu bersih. Kenapa Arsenal, Liverpool Malah atau jeblok itu malah jeblok atau Iya, tidak ya mungkin bisa gue bilang nggak bisa menandingi City gitu. Ya sebenarnya kalau menurut gue sih mastermind-nya ya pasti Pep Guardiola, ya kan. Ya lu bayangin aja ya, sebenarnya kan Manchester City itu musim ini kan sama seperti musim lalu, mereka mengarungi 4 kompetisi. Oke. Nggak cuma di Premier League, ada di Carabao Cup, Piala Ciki tuh, Ya. FA Cup, terus Champions League. Liverpool sampai pekan ke-30 ya memasuki, mereka masih punya kesempatan quadruple. Liverpool. Yang dimana diharapkan oleh para fans Liverpool di luar sana dan tidak terjadi. Bener kan? Apalagi jadi musim terakhirnya Jurgen Klopp, betul. Arsenal, ya Arteta juga membangkitkan semangat luar biasa kan musim ini gitu ya. Tapi ya menurut gue ya Manchester City gitu. Di tangan Guardiola ya mereka ya punya mental juara. Konsisten. Mereka kayak percayalah dengan, pokoknya kalau Guardiola bilang kita main seperti ini, kita akan seperti ini. Mereka terapin di lapangannya cukup baik. Bahkan di tengah kondisi Haaland yang nggak bisa nyetak gol dalam beberapa pertandingan gitu ya. Iya. Mereka tetap percaya gitu dengan Haaland gitu. Haaland nggak bisa nyetak gol, tapi Phil Foden musim ini luar biasa. Kalau musim lalu dia cetak 11 gol, musim ini dia bisa cetak 19 gol. Julian Alvarez musim ini bisa cetak 11 gol. Jadi semua pemain bisa cetak gol. Tiba-tiba Josko Gvardiol rajin nyetak gol. Di 3 atau 4 pertandingan 4 pertandingan terakhir cetak gol terus kan, Iya. termasuk juga di Liga Champions. Jadi kayak nggak ada apa namanya beban gitu. Yang penting pasti pusing lah, Pep Guardiola pasti pusing, tapi dia bisa melakukan rotasi pemain juga dengan baik. Kayak gitu. Terus kenapa Arsenal sama Liverpool ini nggak bisa ngikutin gitu Iya, sampai pekan terakhir gitu? Kalau menurut lu Bang gimana tuh? Ya kalau menurut gua, kalau Liverpool sih kehabisan bahan bakar. Kalau menurut gua ya kehabisan bahan bakar. Di FA Cup sedih banget kan mereka kalah sama Manchester United itu 4-3. Main di Old Trafford, kalah di extra time. Kemudian di Europa League tiba-tiba dihantam sama Atalanta gitu. Ya di Premier League tiba-tiba mereka cuma bisa kalah bahkan ya sama Crystal Palace atau apa gitu kan. Iya, kalah di kandang 1-0 sama Ya, Crystal Palace. jadi itu yang membuat Liverpool kayaknya konsentrasinya buyar, ditambah lagi barangkali ya Mo Salah, Darwin Núñez, Luis Diaz juga mengalami apa namanya tidak selalu berada di best performance-nya. Kalau Arsenal, menurut gua titik Arsenal itu adalah waktu kalah sama Aston Villa. Waktu Oke. dia kalah Aston Oke. Villa. Dan kalau lo lihat statistiknya musim ini mereka nggak bisa menang sama Aston Villa. Arteta tuh kayak nggak ngerti cara mainnya Unai Emery kan. Di Villa Park kalah, di Emirates kalah gitu kan. Dan sejak dia kalah itu ya posisi kendali untuk megang jalannya liga ini hilang gitu. Makanya waktu masuk pekan pamungkas, meski punya peluang juara, tapi kendalinya kan bukan di Arsenal lagi, di Manchester City gitu. Jadi lu menang pun kalau Manchester City-nya menang, ya udah goodbye. Apakah itu karena apa namanya sosok Pep-nya kah atau emang apa namanya quality pemain yang dibangun sama Pep ini gitu loh. Maksudnya kan Pep kontrak Pep kan habis di tahun depan nih 2025. dan dia juga kemarin pasca juara tuh dia ngomong di post match-nya tuh kalau Iya. misalkan dia itu lebih berpotensi untuk keluar daripada Lebih stay. dekat ke pintu keluar. Iya, ya? lebih Yes. dekat ke pintu keluar daripada stay gitu. Ya. Ini berandai-andai aja, let's say musim depan City juara lagi nih. Pep udah apa namanya nggak melanjutkan kontraknya di City. Apakah masih bisa tuh City apa namanya seperti musim-musim sebelumnya yang di 10 sampai 15 match terakhir tuh mereka step up tidak terkalahkan di match terakhir di liga gitu.
Ya kalau kita ngomongin kayak gitu masih panjang nih Dev ya kan. 2025 aja belum mulai, musim yang baru ini belum mulai. Terus kan kita akan lihat kan musim depan siapa pemain-pemain yang ini kan. Kevin De Bruyne apa masih bertahan gitu kalau Pep Guardiola pergi? Kan belum tentu juga. Apakah Haaland masih akan di sini? Jangan-jangan dia pindah ke Madrid bareng Mbappe kan 2 tahun lagi. Ya bisa seperti itu. Nggak mungkin kalau itu. Iya, barangkali kan kayak gitu. Iya, Tapi iya. maksud gue, kalau lo tanya apakah bisa seperti itu, ya gue rasa ya kita harus lihat sih siapa nanti nahkodanya setelah Pep Guardiola. Dan setiap musim itu selalu punya cerita. Jadi gue percaya ya nikmati aja tiap musimnya seperti apa. Cuma ya Manchester City yang jelas mereka sudah 10 kali berarti kan ya. Udah juara Liga 10 kali. 4 Iya. gelar terakhir dilakukan secara beruntun dan itu menjadi tim pertama di Inggris, klub pertama di Inggris yang bisa juara 4 kali gitu dalam Iya, beruntun. betul. Nah, maka dari itu kan Manchester City nih dia kan berhasil 4 kali juara berturut-turut. Terus juga itu yang apa namanya? Ada satu match atau ada satu pertandingan terakhir yang akan digelar nih di Inggris di minggu depan. FA Cup ya? FA Final. Cup yaitu Manchester City kontra Manchester United. Kan di 4 musim terakhir kita udah tahu Pep sudah mengalahkan rekornya Sir Alex yang dimana 4 kali juara beruntun. Gitu. Rekor 4 kali beruntunnya ya. Iya. Kalau juara kan Kalau Pep juara baru masih 6. jauh, masih jauh Oke, udah oke. City mah nggak usah berharap dalam waktu dekat lah, masih jauh gitu. Terus apakah itu yang membuat Manchester City terutama di fansnya ya akan ada potensi lebih berkoar dari fans MU yang sekarang dari dulu hanya mengandalkan Sir Alex Ferguson yang di mana- Sejarah mulu ya? Sejarah mulu. Sejarah gitu. mulu. Ya gini, gue ngelihat kan kalau dibilang Manchester City kan tetangga berisik ya. Iya. Tetangga berisik. Jadi ya kalau menurut gue ya memang Manchester City, The Citizens ya, Sky Blues gitu ya julukan mereka ya memang semakin berisik sih buat Manchester United. Memang sampai hari ini pasca sepeninggal Sir Alex Ferguson, Manchester United tuh seperti masih menjajaki sebenarnya roh permainan mereka tuh seperti apa. Berganti pelatih dari David Moyes, terus Louis van Gaal, Nggak ada yang work sampai Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick sempat, kemudian terakhir Erik ten Hag Erik gitu ten ya. Ya gue nggak ngerti ya, kayaknya nggak ada pemain MU yang boleh dibilang bintang banget gitu ya. Bahkan edisi kedua Cristiano Ronaldo juga kayaknya bayang-bayang kebintangannya udah mulai pudar kayak gitu. Jadi tapi bentar Bang, tapi waktu Ronaldo datang tuh dia loh yang ngangkat MU pada saat itu. iya gitu. benar. Di luar apa namanya waktu inget gak press conference-nya Mourinho tuh yang dimana ada pemain yang gue pengen di MU sekarang tapi sampai sekarang nih masih main gitu. Ya maksudnya kalau menurut yang gue pandang nih ya skuadnya MU sekarang atau sistem permainan MU sekarang ya nggak bisa terlihat nggak apa ya, dia tidak ingin fight untuk apa namanya, untuk berbagai macam kesempatan yang didapatkan loh padahal gitu. Ya karena pemain-pemain toksik yang dibilang Mourinho tadi yang masih ada sampai sekarang di sana gitu. Ya makanya kan sebenarnya gue bilang gini ya, kalau tadi Manchester City mastermind-nya ya Pep Guardiola. Dia bisa nguasain ruang ganti, dia bisa nguasain pemain. Pemain bintang banyak loh di Manchester City. Erling Haaland, sebelum-sebelumnya juga ada Ike Gundogan, Sergio Aguero, Enggak segala bintang-bintang macam. banget loh Bang. Bukan, maksud gue di MU juga sekarang kan nggak banyak yang bintang kan. Iya, juga Biasa sih. aja Iya, gitu kan. betul. Tapi kan kayaknya ruang ganti tuh ya nggak bisa dikuasain banget. Bahkan Jose Mourinho yang pernah jadi orang nomor 1 di MU juga nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Jadi makanya gue bilang, menurut gue ya memang semua itu di nakodanya di Pep Guardiola. Nah gue nggak ngerti, Pep Guardiola kan datang ke Manchester City dengan segala apa namanya prestasi di CV-nya kan. Di Barcelona dia bisa 3 kali juara La Liga, di Bayern Munchen juga bisa 3 kali La Liga. Ya walaupun sebenarnya Louis van Gaal, Jose Mourinho juga punya trofi di belakang CV-nya gitu kan. Tapi ya mungkin rohnya yang nggak dapat. Sementara Manchester City, Pep Guardiola, dia kayak tahu gitu loh. Apa namanya, kulturnya, roh timnya mau seperti apa, dia mau bangun seperti apa. Orang dulu bilang, apakah Pep bisa bawa Tiki Taka Barcelona ke Manchester City? Ya mungkin bukan Tiki Taka ya,
Tapi Manchester City punya pola main yang efisien, yang efektif kayak Punya gitu. sistem yang baru, Punya more sistem than yang tiki-taka. baru. Musim lalu bayangin aja tuh, Stones bisa main sebagai Sergio Busquets-nya di Barcelona waktu musim lalu kan. Iya. Ya, tiba-tiba bisa ketemu kayak gitu. Tapi sedikit aja nih Bang, apa namanya, yang bakal lo lihat di weekend nanti, di hari Sabtu nanti, final FA Cup antara MU sama City. Nih MU nasib dia ada di tangan sendiri nih. Kalau emang dia pengen dan niat main di Eropa ya dia harus menang gitu. Kalau enggak ya bye-bye direbut sama Chelsea. Ya. Udah mana dipantetin sama Chelsea gak main di Eropa. Ya kalau gua prediksi gini ya. Sedikit aja. Iya. Bumi sama langit itu kan sebenarnya deket ya. Cuma jauh aja jaraknya. Ya ini kondisi Manchester City sama Manchester United itu kayak kurang lebih kayak gitu sekarang. Bumi sama langit kan deketnya cuma depan-depan gitu, tapi kan sebenarnya jaraknya jauh banget ya. Ya gua rasa Manchester City sama Manchester United juga kayak gitu kondisinya. Tapi, Dave, ini final. Iya betul. Ini final. Udah mana finalnya nih rival kan antara MU atau Tim City. sekota. Tim sekota. Iya kan, Manchester biru sama Manchester merah. Dan ini ulangan final musim lalu. Final FA Cup tahun lalu. Iya. Yang Manchester City juara. Kalau gua flashback sedikit, itu kan ada semacam kegetiran buat Manchester United dan para pendukungnya. Tahun lalu di Wembley, Manchester City menang 2-1 dan kemenangan itu memastikan mereka punya peluang untuk treble. Inggris hari itu cuma Manchester United yang pernah treble sebelumnya tahun 99 kan, waktu Sir Alex Ferguson kan. Udah lama banget ya, Udah lama banget tahun 99. Jadi diomongin terus kan. Diomongin terus. Jadi supaya gelar itu tidak pernah sama, kan mereka harus menang waktu itu. Tapi nyatanya kalah kan. Nyatanya kalah. Dan yang Ike Gundogan cetak brace di final. Kalau lo nonton masih ingat final Ike Gundogan, kapten, laga terakhir dia di tanah Inggris dan dia cetak brace. Akhirnya kan Manchester City jadi treble winners. Nah, musim ini dengan lo tadi cerita bahwa City udah 4 kali juara, udah ngalahin jadi klub pertama di Inggris yang bisa 4 kali beruntun. Ya kan, rekornya Sir Alex Ferguson yang pernah 3 kali berurutan, 2 kali dan 2 kali diisi, kan hilang nih. Ya agak lucu aja kalau Manchester United nggak fight untuk bisa bikin rekor ini nggak kejadian. Karena kalau gue ngebayangin ya, kalau Manchester City bisa menang lawan MU nanti malam di akhir pekan itu selama 2 musim berturut-turut di lokal, di domestik, ya Arsenal sama MU cuma jadi pengiring gelar buat City. Musim lalu kan Arsenal juga runner up di Premier League. Musim ini juga. Tahun lalu FA Cup MU. Ya masa MU jadi mau gue nggak bilang MU bakal menang ya. Gue juga kayaknya pakai logika gitu kan. Ya gue juga nggak mau Bang MU yang menang. Ya gitu. Lu karena fans Chelsea ketahuan. Tapi maksud gue begini. Nggak jadi MU atau City nih yang berpotensi nanti. Ya gue sih bilang tetap gue mengunggulkan Manchester City yang akan menang. Iya, lu mengunggulkan City berarti. City menang. Tapi ya sekali lagi ini final. FA Cup punya sejarah. Manchester United akan memainkan laga final ke-22-nya di FA Cup sepanjang sejarah. Sementara kalau City, ini gue khawatir nih buat fans City, mohon maaf nih. Besok itu final ke-13-nya Manchester City di FA Cup. Ya gue nggak tahu angka 13 kan katanya. Angka sial kan. Ya. Tapi ya nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Kayak final tahun lalu tiba-tiba Ike Gundogan bisa nyetak gol di detik kesekian di menit pertama ya kan. Ya, siapa tahu Bruno Fernandes tiba-tiba nyetak gol. Nggak ada yang tahu. Tapi kita akan lihat siapa yang siap gitu ya, komposisi pemainnya yang siap di laga final, ya itu yang akan bisa peluang juara ya. Iya. Jadi emang kalau lihat dari komposisi sih gue juga melihat Manchester City sepertinya lebih siap buat ngadepin final FA Cup di akhir pekan nanti, dan ada beberapa pemain MU juga yang belum balik, tapi ini final dan finalnya pun final rival, jadi dan ini juga sepak bola, jadi apapun bisa terjadi. Kalau gitu mungkin Bang DJ episode kali ini cukup segitu dulu. Nanti kalau ditulisin ya, kalau ditulisin nggak selesai-selesai gitu, panjang soalnya. Kalau gitu sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.